Proses Mees Hilgers menjadi WNI masih berjalan. Media Belanda menyebut Beck berusia 23 tahun ini sudah menjadi pemain timnas Indonesia. Media OOS yang menyebut Hilgers adalah pemain timnas Indonesia. Usai laga Manchester United versus Twente di Liga Eropa, penampilan Beck the Tukers ini pun dipuji. Dengan intersepsi penting dan duel yang tangguh, Mees Hilgers menjadi salah satu pilar FC Twente pada Rabu malam dalam hasil imbang yang hebat melawan tim kuat Manchester United dengan skor 1-1. Suara pemain internasional Indonesia yang baru itu sampai serak setelah hasil imbang yang gemilang, tulis OOS. Ya, pemain baru timnas Indonesia Mees Hilgers diakui membuat seluruh sepak bola Asia Tenggara ketakutan pasca tampil di Liga Eropa 2024. Ya, Mees Hilgers memainkan 90 menit pertandingan melawan Manchester United dengan impresif hingga membawa FC Twente mencuri 1 poin di Old Trafford. Publik Vietnam yang terpukau melihat penampilannya menilai kehadiran Mees Hilgers di timnas Indonesia membuat seluruh Asia Tenggara ketakutan. Tak ada keraguan bahwa Indonesia baru saja menaturalisasi pemain yang sangat berkualitas. Pemain yang akan mengabdikan diri untuk tim nasional Indonesia bertahun-tahun ke depan, tulis Soha.vm. Ya, meski begitu ada tanda tanya besar bagi media Vietnam ini terkait mengapa Mees Hilgers mau dinaturalisasi oleh Indonesia. Padahal pemain berusia 23 tahun itu dinilai punya karir yang cemerlang yang bisa saja membuatnya dipanggil timnas Belanda. Performanya bersama FC Twente yang berhasil menahan imbang Man United di Old Trafford membuat seluruh pesepak bola ASEAN harus menaruh respek kepada dirinya. Mengapa Mees Hilgers mau menjadi WNI? Padahal karirnya bersama klub Belanda sangat cemerlang saat menahan imbang Man United, tulis Soha.vn lagi. Mees Hilgers dimainkan sebagai starter dan bermain penuh, itu menunjukkan betapa dia sangat diandalkan klub papan atas Belanda tersebut. Dan bersama rekan setimnya berhasil menahan imbang Man United dengan skor 1-1, sebuah prestasi yang harus dihormati oleh seluruh pemain di Asia Tenggara. Ya, tidak berhenti sampai di situ, media Vietnam ini juga menyoroti kekuatan timnas Indonesia ke depan jika sudah diperkuat oleh Mees Hilgers. Bagi mereka, Mees Hilgers saat ini menjadi puncak tertinggi pemain naturalisasi berkualitas yang didapatkan oleh timnas Indonesia. Sulit bagi publik Vietnam menentukan tim Asia Tenggara mana yang bakal bisa menghentikan timnas Indonesia nantinya. Baik Vietnam, Thailand, atau bahkan Malaysia. Sulit bagi media Vietnam ini untuk membayangkan nasib mereka jika bersua dengan skuad Garuda. Sulit memikirkan tim mana di kawasan Asia Tenggara yang bisa menghentikan skuad asuhan Sinteyong. Baik Vietnam, Thailand, atau bahkan Malaysia. Lalu siapa yang bisa? Yang jelas, Indonesia saat ini punya pemain naturalisasi yang semakin berkualitas. Dan puncak tertingginya adalah Mees Hilgers hingga membuat seluruh Asia Tenggara ketakutan, tulis Soha.vn. Ya, dapat dipahami jika Vietnam terlihat sangat ketakutan melihat kekuatan timnas Indonesia yang saat ini banyak diperkuat oleh pemain keturunan. Vietnam menjadi satu-satunya tim yang sudah berkali-kali merasakan pahitnya dikalahkan oleh timnas Indonesia di tahun 2024 ini. Mulai di Piala Asia 2023 sampai putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026, puncak kekalahan Vietnam terjadi di Hanoi dengan skor 0-3. Dan di informasi bola selanjutnya, penyerang timnas U20 Indonesia Jens Reven mengakui masih belum puas mencetak gol untuk skuad Garuda Nusantara sehingga ia ingin membobol gawang Timor Leste nantinya. Jens Reven menyumbangkan 1 gol untuk kemenangan timnas U20 Indonesia melawan Maladewa dalam laga perdana grup F kualifikasi Piala Asia U20 2025. Dalam laga yang bergulir di Stadion Madia Senayan Jakarta pada Rabu kemarin itu berakhir dengan skor 4-0. Timnas U20 Indonesia memang menang telak dalam laga ini. Namun sebenarnya pertandingan tidak berjalan dengan mulus karena babak pertama skuad Garuda Nusantara sempat buntu. Ya, pelatih timnas U20 Indonesia Indra Syafri bahkan sempat marah-marah di ruang ganti karena menurutnya bermain bagus saja tidak cukup. Untuk itulah perubahan dilakukan dan akhirnya Jens Reven dan kawan-kawan bisa meraih kemenangan. Setelah hasil itu, Jens Reven sedikit kecewa karena ia memiliki beberapa peluang untuk mencetak gol. Akan tetapi ia tak bisa mencetak gol padahal banyak peluang yang bisa didapatkan.
Saya pikir di babak pertama Maladewa benar-benar memainkan pertahanan yang dalam. Dan di babak kedua saya bisa menciptakan 1 gol. Dan menurut saya memang banyak menyia-nyiakan peluang. Tapi itu tidak sepenuhnya benar. Saya menyia-nyiakan peluang lewat sundulan kepala di babak kedua, kata Jens Reven. Dan di babak pertama saya hanya kehilangan 1 peluang. Tapi itu sudut yang sulit lewat umpan dari Aditya. Jadi menurut saya itu tidak benar-benar bahwa saya melewatkan banyak peluang. Tentu saja saya lebih berharap bisa mencetak gol, ujarnya lagi. Ya, Jens Reven telah menyanyikan banyak peluang di laga perdana kualifikasi Piala Asia U20 2025 ini. Untuk itulah dalam laga melawan Timor Leste nantinya, ia tak ingin menyanyikannya lagi. Timnas U20 Indonesia akan menghadapi laga kedua grup F melawan Timor Leste di Stadion Madia Senayan, Jakarta pada Jumat 27 September 2024. Dan untuk menghadapi laga ini, Jens Reven ingin bisa mencetak gol. Ia menyebarkan ancaman kepada Timor Leste, ingin bisa membobol gawang mereka demi mengantarkan tim Merah Putih untuk lolos ke putaran final Piala Asia U20 2025 nanti. Dan ke depan tentu saya berharap bisa mencetak gol lagi, kata Jens Reven. Ya, untuk bisa mencetak gol ke gawang Timor Leste nanti, pemain Belanda Dordrecht tersebut mengaku bahwa timnas Indonesia U20 sudah mengalihkan fokusnya kepada Timor Leste. Menurutnya, tim Merah Putih sebelumnya sudah pernah bertemu dengan Timor Leste di Piala AFF U19 2024 di Surabaya lalu. Ketika itu tim Aswan Indra Syafri memang meraih kemenangan dan bahkan keluar sebagai juara Piala AFF U19 2024. Namun ia tak ingin menganggap remeh lawan karena Jens menilai Timor Leste sudah jauh lebih berkembang. Tapi kita juga tahu bahwa mereka ada camp latihan di Bali, telah bermain beberapa pertandingan. Dan kalau kita melihat mereka bermain hari ini melawan Yaman, saya pikir permainan mereka sudah lebih berkembang. Mereka tahu bagaimana kita bermain, jadi kita harus menganalisis mereka lagi, kata Jens Reven. Ya, pemain berusia 18 tahun tersebut mengaku bahwa pertandingan melawan Timor Leste nantinya bakal menarik. Pasalnya ia percaya Timor Leste pun pasti akan menunjukkan permainan terbaiknya. Namun ia menekankan tetap menargetkan 3 poin bagi timnas U20 Indonesia nantinya. Saya pikir sekali lagi ini akan menjadi pertandingan yang bagus, pertandingan yang sulit. Jadi ya kita fokus ke Timor Leste dan kita berharap mendapatkan 3 poin lagi. Dan setelah itu kita akan fokus ke Yaman untuk berharap menjadi peringkat pertama di dalam grup, kata Jens Reven.